Ini adalah contoh sertifikat yang berlaku atau harus revalidasi, tapi nggak tahu sertifikat apa yang harus direvalidasi. Katanya orang-orang bilang ada 7 sertifikat yang tidak direvalidasi, tapi ada juga yang bilang itu semua permanen bro. Ada juga yang bilang harus bikin baru. Loh, jadi mana yang benar nih? Gak usah bingung bro, simak terus videonya, saya akan beri penjelasan, oke? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya bro? Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan, tentunya bukan tutorial, tapi mengenai sebuah informasi yang katanya masih ada beberapa teman kita, sahabat kita yang masih bingung dengan pertanyaan 7 sertifikat yang tidak direvalidasi, atau sertifikat apa sih yang permanen gak usah direval ataupun berlaku seumur hidup. Oke bro, jadi semua kegiatan, aturan mengenai tentang kepelautan nih, transportasi laut ya, tentunya di Indonesia khususnya, semua itu sudah diatur dalam regulasi di bawah naungan IMO, International Marine Organization, termasuk tentang pelaksanaan program diklat kepelautan. Yang di pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita nih mengenai sertifikat apa sih yang revalidasi, nah itu sudah diatur dalam konvensi STCW 1978 berikut amandemennya mengenai ketentuan bagaimana pelaksanaan program diklat kepelautan di Indonesia. Oke, dikuatkan dengan beberapa surat edaran yang diterbitkan oleh Perhubungan Laut, gitu ya. Terus yang diedarkan melalui lembaga-lembaga diklat di bawah naungan Perhubungan Laut. Jadi semua tempat lembaga diklat sudah mengeluarkan surat edaran mengenai ketentuan bagaimana pelaksanaan program diklat untuk kepelautan, seperti di STIP, kemudian di PIP, BP2, BP3, semuanya masing-masing tempat lembaga diklat sudah mengeluarkan surat edarannya, tentunya dengan di bawah naungan BPSDM ya, Perhubungan Laut, sesuai dengan edaran STCW 78 dan amandemennya pada tabel 8/1/2 ya. Itu sudah resmi sekali, jadi nggak usah bingung. Oke, saya akan menunjukkan beberapa surat edaran yang diterbitkan melalui akun Instagram lembaga diklat masing-masing ya, seperti ini. Berikut ini adalah merupakan surat edaran yang diterbitkan melalui akun Instagramnya lembaga diklat PB Semarang ya. Saya ambil contoh. Jadi di surat edaran ini menjelaskan bahwa ada 7 sertifikat yang tidak perlu direvalidasi. Oke, yang pertama ini adalah sertifikat CCM, sertifikat mengenai khusus untuk kapal penumpang, terdiri dari 2 sertifikat. Pertama CMT dan CMHBT. Oke. Yang kedua sertifikat mengenai kesehatan untuk officer MC, dan kemudian untuk rating itu MEVA. Oke. Kemudian juga ada untuk sertifikat mengenai analisa dan bagaimana penanganan ketika ada tindakan bajak laut, yaitu SAT, CDSD, dan SSO. Nah, SSO ini tentunya untuk perwira ya, untuk officer. Nah, jadi itu yang pertama, pahami dulu 7 sertifikat ini, tok palu aja dulu. Ini sertifikat yang tidak perlu direvalidasi. Oke, poinnya sudah dapat ya. Sip. Jadi, oke. Terus timbul lagi pertanyaan, loh, perusahaan saya ini minta untuk yang masih berlaku. Oke, saya akan jawab. Untuk pertanyaan yang perusahaan yang menginginkan sertifikat yang berlaku, nah itu balik lagi kepada kebijakan perusahaannya masing-masing. Oke, balik lagi kepada kebijaksanaan perusahaannya masing-masing. Kalau memang
perusahaan menginginkan sertifikatnya aktif, berlaku, ya mau nggak mau kita sebagai calon karyawan ya harus memenuhi kriteria apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, mau nggak mau kan. Yang penting selama lembaga diklat dimanapun masih bisa bekerja sama untuk memberikan edukasi mengenai sertifikat yang dibutuhkan, so nggak masalah. Kecuali kalau memang lembaga sertifikatnya atau lembaga diklatnya sudah tidak mengadakan sebuah kegiatan diklat, nah itu baru kita tambah bingung. Oke. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai sertifikat atau surat edaran yang diedarkan oleh pihak Pertamina ya. Nah, justru yang diedarkan oleh Pertamina menurut saya ini lebih jelas ya, lebih jelas, lebih lengkap, karena di bawahnya juga dari edaran Pertamina ini menjelaskan selain dari 7 sertifikat yang tidak perlu direvalidasi, menambahkan beberapa sertifikat yang sudah dikunci oleh perhubungan supaya tidak usah direvalidasi ya, seperti radar ARPA untuk deknya ya, BRM untuk mesinnya itu IRM, kemudian ada juga ECDIS. Nah itu juga sama, sertifikat itu tidak perlu direvalidasi. Oke. Tentu bagaimana dengan perusahaan yang menginginkan berlaku? Ya balik lagi dengan aturan yang tadi yang saya sudah jelaskan. Itu aja bro, simple kan? Ya. Oke. Sesuai dengan pengalaman saya dan informasi, saya juga menanyakan kepada lembaga-lembaga diklat langsung ke admin. Sama, saya juga menanyakan hal-hal yang dipertanyakan oleh teman-teman. Ya begitu informasinya, kalau memang perusahaan menginginkan yang berlaku, ya mau nggak mau silakan datang ke tempat atau ke lembaga diklat untuk melakukan kegiatan pembelajaran sertifikat tertentu. Nah itu yang penting ya. Bingung, lihat gambar ini. Ini adalah contoh sertifikat yang berlaku atau harus direvalidasi per 5 tahun. Oke? Per 5 tahun harus direvalidasi. Ini contohnya ya. Lihat di bawah itu ada tulisan sampai kapan sertifikat ini berlaku. Jadi intinya ada masa berlakunya. Kita bedakan nih sama yang satu ini. Nah, ini coba lihat. Ini adalah sertifikat yang tidak perlu direvalidasi. Bisa disebut juga ya permanen sih. Udah, fokus saja, tidak usah direvalidasi. Tentunya tidak ada tulisan masa berlakunya. Oke? Kemudian 7 sertifikat yang tidak harus direvalidasi udah beres ya. Clear. Kemudian tambahan-tambahannya seperti radar ARPA, ECDIS, BRM, BUCT bahkan ya, AOT, clear ya masalahnya ya. Oke, semuanya lewat dan tidak usah direval. Kemudian kita fokus ke sertifikat yang akan kita revalidasi. Saya juga sama mengingatnya poin ini aja. Oke, yang pertama sertifikat BST, Basic Safety Training, kemudian SCRB, kemudian AFF, ya 3 sertifikat. Kalau ada lagi ada lagi, barangkali saya lupa, silahkan komen di bawah ini ya, untuk berdiskusi biar lebih seru. Kemudian kalau menurut saya itu wajar aja, sewajarnya sekali lah kita merevalidasi 3 sertifikat. Menurut saya ini sertifikat sangat penting sekali. Karena untuk BST ini adalah sertifikat pokok dasar basic untuk semua sertifikat pendukung yang dipunyai oleh pelaut. Kenapa? Karena sertifikat dasar ini memberikan keterampilan mengenai basic dasar tentang keselamatan kita, tentunya kerja di atas kapal ya. Basicnya semua sertifikat itu dari BST, makanya BST itu harus direval. Kemudian SCRB penting juga karena untuk mengulang tingkat keterampilan kita. Itu SCRB tentu penting loh, sertifikat untuk
abandon the sea ketika meninggalkan kapal menggunakan skoci, lift-raft. Penting sekali lah. Menurut saya wajar sekali toh untuk kebaikan kita sendiri dan kru. Kemudian AFF sama juga pentingnya bro, karena tingkat kejadian eksiden bahaya kebakaran di atas kapal itu sangat tinggi sekali resikonya ya. Jadi dengan sertifikat AFF ini, jadi kita dibekali untuk meningkatkan skill kita untuk memadamkan daripada kejadian eksiden kapal kebakaran ya, atau bukan kapalnya sih, maksudnya ada kebakaran apalah. Jadi kan kita sigap nih, barangkali kita lupa bagaimana cara memegang foam tight, terus mengisi ulang ya kan, kemudian memegang nozzle atau chemical powder atau dan lain sebagainya. Saya pikir itu penting ya. Halo bro, gimana? Masih bingung? Oke, kalau memang masih ada pertanyaan silakan komen ya di kolom komen di bawah ini. Kita diskusi supaya menemukan titik pencerahan ya. Saya juga sama, kalau memang ada kesalahan atau kekeliruan, ada informasi yang update dari lembaga diklat, silakan komen di bawah supaya kita menemukan jalan terbaik, maksudnya informasi yang lebih akurat lah gitu ya. Oke, bantu terus channel saya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, dan saya juga semakin semangat memberikan informasi, kemudian memberikan tutorial, kemudian memberikan mengenai motivasi bahkan ya, mudah-mudahan. Oke, jangan lupa subscribe dan like, comment, and share. Oke, saya akan kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.